Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku, Roida SHN. Jadi video kali ini aku mau menjelaskan pola rok belah samping dan belah depan. Nanti dari pola ini teman-teman bisa buat yang belah samping, belah depan karena caranya sama gitu. Jadi seperti biasa untuk membuat pola rok, kita membutuhkan ukuran 3 macam. Yang pertama itu lingkar pinggang, lingkar pinggul, kemudian ada panjang roknya. Di sini lingkar pinggangnya aku dapat 70 cm, kemudian setelah dibagi 4 ditambah 1 itu hasilnya 21,5. Lingkar pinggulnya juga 98 dibagi 4 ditambah 1 hasilnya 25,5. Dan untuk pola belakang berarti 70 dibagi 4 dikurang 1 gitu ya. Kalau untuk pola depan kan ditambah 1, untuk pola belakang dikurang 1. Tapi untuk pola rok belah samping ini kita mau mengerjain yang pola depan aja, makanya di sini kita buat yang 21,5 dan 25,5 gitu. Oke, yang pertama sekali kita gambar dulu polanya. Seperti biasa ini aku buat yang sistem cepatnya supaya nanti pas penjelasan cara membuat belahannya bisa lebih detail. Kita garis dulu ya ke sini, ke samping. Nih. Untuk detail membuat polanya teman-teman bisa lihat di video sebelumnya karena ini udah pernah aku jelasin juga. Dari titik tengah ini kita ke samping, kita buat ukurannya sesuai dengan lingkar pinggang. Jadi paling atas itu lingkar pinggang. Tadi di sini kita dapat 21,5, maka kita garis di sini 21,5. Di sini kita buat dulu tandanya 21,5 ya. Kemudian dari titik pusat ini juga kita turunkan 1,5 cm atau 2 cm. Nih. Dari titik ini, jadi teman-teman ingat turun 2 cm. 2 cm atau 1,5 cm. Dari titik ini kita ukur panjang roknya. Panjang roknya tadi dapat 92, maka kita ukur ke bawah 92. Nih, di sini kita buat 92 ya nih. Jadi batasnya itu 92 di sini. Udah dapat yang seperti ini. Dari titik ini juga kita turunkan 20 cm untuk lingkar pinggul. 20 cm. 20 cm ini standar ya teman-teman. Kalau orangnya tinggi bisa 21 atau 22 gitu. Seperti ini ya, ini 20 cm. Baru kita buat garis lurusnya. Seperti ini. Ini juga kita buat garis lurusnya. Nih. Oke, dari sini tadi udah kita ukur lingkar pinggangnya, kita tandain di sini. Kemudian lingkar pinggulnya 98, setelah dibagi 25,5, maka kita ukur di sini. Ini bagian lingkar pinggul. Ini pinggang. Oke, di sini 25,5. 25,5 ya, teman-teman. Kita ukur juga di bawah 25,5. Supaya ada patokannya. Lalu setelah selesai seperti ini kita buat garisnya pakai penggaris yang melengkung supaya lebih berbentuk aja sih nih. Lalu ini kita garis lurus ke bawah. Udah. Untuk garis ini juga kita buat seperti ini. Oke, setelah selesai seperti ini teman-teman kita buat kupnatnya. Untuk menentukan kupnat kita tentukan dari lingkar pinggang. Lingkar pinggangnya di sini 70, berarti kita masuk 7 cm karena dia 1/10 dari lingkar pinggang. Jadi kita masuk 7 cm, lalu kita geser 3 cm ke depan ke sini, lalu dibagi 2 seperti ini. Untuk turun kupnat di sini kita buat 12 cm. 12 cm atau 13 cm juga bisa. Ini kupnatnya, hasilnya seperti ini. Jadi untuk pola rok dasar yang roknya span, cuma seperti ini aja. Sangat cepat dan simple gitu. Tapi kan posisinya di sini masih rok span ya. Biasanya kalau teman-teman buat rok selalu dikuncupkan di bawah. Jadi untuk menguncupkan ini tergantung kita. Kalau orangnya minta dikuncupkan banyak, ya bisa kita kurangi 8-9 cm. Intinya semakin banyak masuk ke dalam, semakin banyak senti-sentinya masuk ke sebelah sini, maka akan semakin kuncup. Jadi ini kita buat tadi berapa senti ya? 7 cm, lalu kita garis dari atas.
dari batas lingkar pinggulnya. Dari sini ya, geng, dari sini. Oke. Seperti inilah roknya. Nah, ini bisa kita rapikan supaya nggak patah. Kita rapikan bentuknya supaya dia pinggulnya nggak patah. Nah, gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mau buat rok yang kuncup ke bawah, maka ini kita hapus saja yang garis sepannya ini. Nih, hasilnya seperti itu. Oke. Setelah selesai seperti ini, sekarang kita menentukan batas belahan roknya. Untuk belahan roknya, teman-teman bisa langsung tanyakan ke customer, karena belahan rok ada yang di atas lutut, ada yang sampai ke paha, itu kan tergantung customer kita. Tapi di sini kita buat yang standar dulu. Dari atas, aku turunkan 45 cm. Nih, 45 cm. Ini balik lagi bukan patokan, karena ini harus disesuaikan dengan keinginan customer kita. Nggak bisa kita paksakan 45 cm. Ada orang yang sampai ke paha kan. Ada orang yang misalnya cuma di lutut atau di atas lutut. Jadi balik lagi ke customer kita. Misalnya ini 45 cm kita buat dulu, batasnya seperti ini. Dan untuk membuat pola rok yang belah samping itu ada dua macam cara. Yang pertama main pisah, jadi belahannya itu dipisah, pola 1 dan 2. Dan satu lagi pola biasa tapi kita cuma menggunting sampai belahannya. Contohnya seperti ini. Nih. Misalkan inilah nanti yang jadi belahannya ke bawah kan. Kita tandain dulu. Seperti itu. Jadi yang pertama itu kita bisa cuma menggunakan satu pola ini. Lalu nanti kalau udah di kain, kita gunting bagian belahannya aja. Jadi bagian atasnya ini tetap menyatu, nggak terpisah. Dan cara yang kedua, kita bisa menggaris lurus ke atas. Seperti ini. Nah, nih. Jadi bagian 1 dan 2 ini terpisah. Nanti bagian 1 ini pas memotong kainnya kita sisakan kampunnya 2 cm ke arah sini. Dan bagian 2 ini juga pas memotong kainnya kita sisakan 2 cm ke sini. Gitu ya, setelah itu diobras lalu digabungkan lagi. Tapi menjahitnya sampai sini aja. Jadi ini tetap terbuka ke bawah. Gitu. Di sini aku praktekkan dulu cara memotongnya ke kain supaya teman-teman bisa langsung mengerti. Misalkan kain seperti ini. Oke teman-teman. Lalu ini kan kita lipat 2 biasanya. Nih, kita lipat 2 seperti ini. Untuk cara yang pertama, ini bisa kita pakai seperti ini. Memotong seperti biasa, tinggal menempelkan pola di kain. Ya kan? Lalu kita pentolin. Ini. Jadi di sini kita potong. Misalkan di sini kita buat 1,5 cm kampuhnya untuk ban pinggangnya. Oke. Di bagian samping kita sisakan 3 cm kampuhnya juga. Misalkan seperti ini. Lalu ini kita potong, kita sisakan kampuh. Kayak gini kan cara memotong rok. Nih. Oke. Dan ini kita buat tandanya. Jadi ini bisa dirader dulu, dibuat tandanya untuk belahannya. Dirader supaya ada tandanya ke bawah. Lain dirader seperti ini. Lalu dibuka. Kita tandain seperti ini yang mau dibuat belahannya. Jadi pola bagian depannya itu seperti ini. Untuk yang menyatu, membuat belahannya ini nanti kan harus digunting sampai di sini. Yang mana itu? Digunting sampai di sini kan, digunting sampai di sini. Terus cara menjahitnya kita harus buat tempelannya. Jadi cara membuat tempelannya yang pertama sekali kita ukur dulu tinggi belahannya berapa panjang. Di sini kita ukur dapat 50 cm, maka untuk tempelannya kita buat 50 cm tambah kampuhnya nanti di atas 2 cm atau 3 cm. Di sini kita ukur jadi 53 cm. Lalu ini kita potong. Jadi di sini aku pakai kain yang warna berbeda supaya nanti pas menjahit kelihatan caranya. Nih. Seperti ini ya. Dan untuk lebarnya, lebar kainnya kalian bisa pakai 5 cm karena nanti kita menjahit di tengah. Jadi 2,5 cm ke samping, 2,5 cm ke samping ini.
Dan cara menjahitnya itu kita sesuaikan garis yang di tempelan dengan garis yang di kain. Seperti ini. Lalu kita jarum pentolin, kita buat penahannya. Karena terlalu kecil, jadi agak ribet. Kita jarum pentolin seperti ini. Udah. Lalu ini kita jahit. Intinya ini sisi baik kain ketemu dengan sisi baik kain. Nih. Ini sisi bagusnya dan ini sisi bagusnya, ini sisi dalamnya. Oke, sekarang kita jahit dulu. Kita jahit kecil di samping garis ini. Nih. Di sini kita jahit kecil. Oke, kelihatan ya? Kita jahit kecil di samping garisnya. Terus kita jahit sebelahnya lagi. Sama seperti yang tadi. Jadi kita jahit di samping garisnya, kiri kanan, bagian atasnya juga seperti ini. Kalau bisa lebih dekat ke garisnya supaya lebih rapi. Nih. Oke. Lalu di sini kita gunting bagian tengahnya. Nih, cara mengguntingnya kita ikuti garis yang kita rader tadi. Nih. Kita buat ke samping, kita buat ke samping juga. Bisa ya, kita buka dulu pentolnya. Lalu ini tempelannya kita balik ke dalam. Nih teman-teman. Kita balik ke dalam seperti ini. Ini kita jahit lagi. Nih. Seperti itu ya. Tapi untuk membuat tempelan ini ya diusahakan harus senada gitu sama kainnya. Ini aku buat berbeda supaya lebih kelihatan aja. Oke, dan ini untuk bagian pinggirannya teman-teman bisa obras. Kalau misalnya ini terlalu besar bisa dikecilin. Supaya lebih rapi. Ini juga bisa dikecilin. Jadi ini bisa diobras kan? Nih. Hasilnya seperti inilah. Oke, teman-teman. Untuk cara yang pertama, paham ya, teman-teman? Jadi bagian atasnya ini menyatu, nanti kita jahitlah kupnat di bagian atas. Dan ini nggak ada potongan gitu. Kita cuma memotong sampai batas belahannya aja. Itu cara yang pertama. Dan cara yang kedua, misalkan ini pola roknya. Ini
digunting sampai ke atas. Sampai ke atas ini. Ini kupnatnya kita buang. Seperti ini. Di bagian ini juga kupnat kita buang. Nih. Jadi dia bagian depannya jadi dua pola gitu. Lalu ini kita letaklah di kain seperti ini. Baru ini kita letak di kain. Bagian ini, bagian belahan kita sisakan kampunnya 3 cm. Bagian belahan juga kita sisakan 3 cm. Nanti kalau udah diobras baru digabungkan lagi. Digabungkan, dijahit sampai di sini. Jadi bagian bawahnya tetap terbuka. Gitu ya. Dan untuk yang misalnya kainnya yang bermotif wajib disesuaikan, jangan sampai terbalik. Jangan nanti motifnya di sini motifnya di sini beda gitu. Karena ini kan nanti harus disatukan lagi. Jadi itu harus kita perhatikan supaya nanti bagian sambungannya bagus, menyatu gitu ya. Nih, main terpisah dan ini mainnya yang menyatu. Jadi dia tetap belah sampingnya ada, cuma caranya aja yang berbeda. Kalau misalnya belahannya ini dipindahkan ke tengah, caranya sama. Kalau main potong seperti yang tadi, kalau misalnya dia menyatu, ya seperti ini. Gitu. Jadi belah samping, belah tengah itu caranya sama, cuma posisi belahannya aja yang berbeda. Gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa membantu, tapi kalau kalian belum paham juga nanti kalian bisa komen supaya bisa aku balas-balasin. Ya, terima kasih buat kalian semuanya yang udah nonton. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.